sharing bawa khotbah yang lain, bukan sharing yang lain gitu di pas kebetulan pada doa ini, pas begitu Om Doni kasih jadwal, saya buat soal ini lah. Terus tiba-tiba nggak tahu beberapa hari belakangan terus tiba-tiba kayak ada yang menghantui. Apakah itu Roh Kudus? Saya nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba itu berubah 180 derajat. Saya sharing saja. Mulai dari hari Kamis itu, pas Ko William mulai saya duduk ikat-ikat kabel di belakang. Sudah, kita cerita aja soal itu. Terus sebenarnya saya jarang cerita gitu. Mau ke orang-orang cuma karena rasanya kayaknya terlalu gimana gitu. Apa yang saya sharing hari ini mungkin sebagian dari kita mungkin nggak penting, ya oke, nggak apa-apa, kita lewatkan saja. Atau mungkin sebagian kita mungkin ini adalah sebuah hal yang penting. Ini akan memacu kita untuk bertindak sesuatu, atau mungkin ini hanya akan mengusap-usap telinga kita. Oh iya ya, saya pengen tahu soal itu. Atau mungkin ini akan membuat kita mengarahkan kehidupan kita kepada suatu hal yang lain. Yang pengen saya bilang sharing hari ini adalah tidak lama. Yang saya mau katakan adalah bahwa muara kerajaan itu selalu bermuara ke kota dan bangsa. Kerajaan pertama-tama itu memulihkan dirinya kita mengenai interest pribadinya kita, mengenai siapa yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Sesudah itu dia pasti mengutus kita keluar. Selalu Tuhan yang sama yang memanggil kita itu adalah Tuhan yang sama yang mengutus kita. Itu sudah jelas. Karena perintahnya selalu adalah bahwa pergilah. Pada saat Yesus sebelum naik ke surga, dia kasih perintah bahwa pergilah. Nah ini kayaknya agak jarang, susah orang terima karena kebiasaan kita ketika kita berpusat pada hanya dirinya kita sendiri, apa yang kita dapat itu adalah sebuah kematian rohani. Ketika sebuah sungai, katanya ini laut mati itu katanya berada 1.200 meter di bawah permukaan laut. Jadi airnya itu nggak mengalir kemana-mana. Dia mengalir, semua cabang-cabang sungai mengalir ke laut mati. Akhirnya semua mineralnya itu tidak keluar. Akhirnya kadar konsentrasi mineral dan garamnya itu tinggi. Semua ikan mati. Orang juga kalau berenang itu sampai mengapung kayak orang mati. Saya nggak tahu, saya nggak pernah pergi ke sana. Kapan-kapan lah kita rame-rame ke sana. Iya. Iya. Saya nggak tahu siapa targetnya. Nanti mau lihat di sana. Oke. Nah, itu selalu bermuara kepada kota dan bangsa, kepada orang-orang sekitarnya kita. Ini realita firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan pun berkata seperti itu kan. Saya ingat khotbah pertamanya Pak William itu, gereja itu yang saya dengar pertama kali itu masih di GTC. Gereja itu harus seperti kantin tempat orang bekerja, tempat makannya orang bekerja. Jadi kita jalan, kita kerja di luar, datang ke gereja kantin. Selain itu kita pulang lagi. Saya awal-awalnya udah gini, masa sih? Wah ya. Lama-kelamaan seiring saya mengenal Tuhan, saya ngerti, gitu ya. Nah, panjang ceritanya, saya nggak akan lama-lama. Nah, yang pokoknya intinya bahwa ketika kita bermuara ke dalam, kita akan selalu mati secara rohani. Waktu kita mati, kita mengubah muaranya, kita konsentrasi hanya ke dalam dirinya kita atau ke dalam organisasinya kita. Karena kita bertengkar dengan orang-orang kita sendiri ya. Wah, saya tersinggung ini dengan Bapak Polo, masa Bapak Polo bilang begitu sama saya. Karena konsentrasinya kita adalah begitu. Saya rindu sekali gereja Tuhan itu sebagai istilahnya, tidak berpusat kepada hal-hal yang domestik saja, tetapi kita mulai memikirkan bagaimana yang di luar. Enggak macam-macam, sharingnya saya mungkin hanya seperti bahwa kerinduan saya bahwa kita jadi garam dan terang dimanapun kita berada, kita ditempatkan. Ya sudah jelas nasibnya garam itu ya. Garam kalau nggak asin lagi, Tuhan Yesus bilang katanya dibuang dan menjadi minyak goreng. Itu sudah jelas. Kalau kita nggak asin, tidak berdampak, tidak rasanya asin, garamnya. Kalau kita makan bakso, dikasih sedikit, diaduk-aduk pasti rasanya asin. Yang heran itu garam kalau nggak asin-asin ya, itu sudah jelas. Dibuang dan diinjak orang. Nah, Tuhan yang sama memanggil kita adalah Tuhan yang sama yang mengutus kita. Kita
janganlah urus yang domestik-domestik, politik, perpecahan, apalah yang lain-lain. Kita jangan urus yang seperti itu. Jabatan, kedudukan, atau apa. Itu wasting money, wasting time, wasting effort. Amat sangat membuang-buang sebenarnya. Nah, saya coba buka di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19. 2 Raja-Raja 2 ayat 19. Ceritanya itu pada saat itu adalah bahwa ketika Elia naik ke sorga, dia mengutus mengganti 2 Raja-Raja 2 ayat 19. Dia mengutus Elisa. Jadi Elisa menggantikan dia. Jadi waktu Elisa gantikan dia, ceritanya Elia itu hari potensinya mati ya, gara-gara perempuan. Ya, kalau William bilang gitu. Ya, hati-hati ya laki-laki di sini. Potensinya kita bisa mati gara-gara perempuan. Diancam sama Isabel, yang di belakang ayo maju di depan, dek, come on. Jangan ketawa-tawa di belakang, nanti cerita. Ayo, come on. Chris, depan sini. Jadi potensinya mati gara-gara perempuan, disingkir dia. Saya bunuh kok nanti. Wah, akhirnya dia bilang, aduh Tuhan, lebih baik saya mati saja. Jadi akhirnya di satu ketika Tuhan datang gitu, dan dia akhirnya suruh, dia bilang, ayo ke baptis, ke urapi satu orang yang lain, namanya Elia, namanya Elisa. Baru sesudah itu selesai tugasmu, naik ke atas. Nah, akhirnya dia ketemu dengan Elisa ini. Setelah dia baru lihat naik, dia ketemu dengan kawan-kawan dari School of Prophet, sekolah para nabi. Nah, orang-orang nabi itu yang mereka bawa suara Tuhan, mereka ngerti soal suara Tuhan. Tiba saatnya dia tiba di sebuah kota. Nah, kata-katanya itu seperti ini: berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letak kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ini ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Elisa. Nah, kata Yeriko itu artinya harum. Di dalam perjanjian baru artinya adalah harum, city of perfume. Tapi di perjanjian lama itu bahasa aslinya artinya bulan. Yeriko itu artinya bulan, karena di Yeriko itu ada pusat penyembahan Semiramis. Semiramis itu dewi bulan, penyembahan kepada bulan. Jadi waktu Yosua pertama kali masuk ke dalam tanah Kanaan, yang paling pertama dia kalahkan itu Yeriko. Dia berkeliling 7 kali, keliling. Nah, dia lihat akhirnya dia ketemu dengan malaikat Tuhan bagi bawa pedang terhunus. Jadi sebenarnya pada saat itu yang dia kalahkan adalah penghulu-penghulu kegelapan pada saat itu. Kita tidak main-main gitu waktu kita menyerbu sebuah kota. Itu sebenarnya peperangan yang di atas itu mempengaruhi hal-hal yang di bawah. Dia tidak main-main. Banyak orang cerita, wah itu hanya soal tembok, ini soal apa. Tapi tidak, itu betul-betul peperangan rohani. Yang dimana sebenarnya kalau penguasa di atas dikalahkan, yang di bawah pasti ikut. Nah, pada saat itu Yeriko adalah pusat penyembahan Dewi Artemis. Itu sudah jelas gitu. Nah, pada saat itu lihat, ada orang-orang yang masuk menghadap ke si Elisa. Saya suka terbalik-balik Elisa dengan Elia. Saya maafkan saya saudara-saudara kalau saya terbalik. Jadi dia bilang gini, cobalah lihat, letak kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran. Nah, hal ini menggambarkan bahwa begini, paling pertama kalau sesuatu kota mau ditolong, kita harus sadar bahwa ada penyakit di dalam.
Iya betul tidak ya? Kita misalnya sakit nih ya, kita harus ngerti betul bahwa kota ini sakit. Oh, diri kita sakit, kita datang ke dokter. Nah kita bilang, saya sakit. Apa mau sakit? Ini ku sakit, punggungku sakit atau gimana? Nah pertama kali kita sebagai penduduk kota di mana kita tinggal masing-masing sebenarnya harus bisa mendefinisikan keadaan kota kita sekarang seperti apa. Oke? Dia katakan letaknya baik. Waktu saya dengar firman ini, saya cuma bilang betapa banyaknya kesamaan antara kota Yeriko itu dengan kotaku sekarang. Saya serius. Coba lihat kembali. Dia bilang begini. Coba lihat letaknya baik. Baik enggak? Makassar itu baik banget. Sulawesi Selatan itu baik banget lokasinya. Saya bisa gambarkan 1001 macam kebaikan Sulawesi Selatan. Orangnya ramah-ramah, iya. Saya nggak percaya itu orangnya kasar-kasar, itu nggak betul. Suaranya besar, tapi hatinya halus loh. Serius, saya nggak pernah mengutuk kota ini. Kasar memang ini. Ini ngomongnya gimana? Enggak, suaranya yang besar gitu. Tapi pada coba lihat. Jangan orang lain mendefinisikan apapun mengenai kota kita. Jangan orang lain dari luar kota misalnya, atau orang dari luar negeri yang baru terbang. Kita suka itu dengar nabi-nabi dari Amerika, dari apa turun. Wah, langitnya keruh, kayaknya banyak penguasa di udara. Warna langitnya kuning, merah, wah banyak pertumpahan darah di sini. Wah, saya tolak itu. Tidak ada. Kota ini baik. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan mengenai kota kita. Yang ada kita harus berdiri dan bilang, ini loh kotanya kita. Begini loh Tuhan. Coba lihat kembali. Air, dia bilang katanya. Air itu berbicara banyak hal. Dalam banyak hal itu air itu adalah sumber kehidupan ya. Banyak orang bilang air itu mata pencarian. Banyak apa. Tapi seperti Yesus bilang, air itu adalah kehidupan. Oh iya betul. Tapi di banyak hal juga air itu seperti sebuah influence. Influence itu pengaruh. Kota ini letaknya baik, tapi pengaruhnya buruk. Apa yang kita kurang di sini? Pertanian ada, perikanan ada, kaya semua. Tapi kenapa miskin-miskin? Pengaruhnya buruk. Kota ini letaknya baik, tapi airnya buruk. Makanya banyak keguguran bayi. Pernah dengar arti kata keguguran? Itu seperti sebuah negeri yang barren. Barren itu mandul. Anak yang baru mau tumbuh akhirnya mati. Mandul, sering terjadi keguguran. Anak-anak muda yang punya potensi bagus mati. Usaha yang potensinya bagus mati. Apa yang potensinya bagus mati. Kenapa? Pengaruhnya buruk. Contoh, anak baru lahir, terus sudahnya itu dikasih makan micin terus, mati gitu. Alhasil bego gitu. Bercanda. Jadi harus dikasih makan yang bagus-bagus. Karena airnya buruk, influence-nya buruk, makanya mati. Kita pernah lihat sesuatu yang berkembang dari sini dan sampai keluar, sampai mempengaruhi satu negara, kayaknya sedikit sekali gitu. Hanya tertentu saja, hanya karena influence yang buruk. Harus kita akui sebenarnya bahwa influence bisa datang dari mana saja. Dari YouTube, betul tidak? TikTok, dari Deddy Corbuzier, bertolan. Dulu disuruh bawa presentasi LGBT, sumbermu dari mana ini? Dari Deddy Corbuzier Talk Show Podcast, berhenti bertobat. Nah, akhirnya salah. Influence yang buruk, akhirnya rohaninya tak bertumbuh. Coba lihat usaha-usaha, influence yang buruk. Dia lihat orang sekitar judi, orang yang bekerja, akhirnya uangnya dipakai judi slot, putar domino hits, atau influence yang buruk. Tidak terkecuali ya, kita juga harus akui influence juga kadang datang dari gereja. Dalam gereja,
Musuh terbesar dari gereja sekarang itu betul-betul yang namanya materialisme. Itu ngeri sekali. Orang lebih memilih nyaman, kaya, sukses dibandingkan percaya kepada Tuhan meskipun menderita. Ada Tuhan janji kaya? I don't think so. Nggak ada. Berkelimpahan, ada sesuatu untuk dibagi. Sekarang pesannya berubah. Ikut Tuhan, kaya, BMW. Ikut Tuhan, apa? Sukses. Jadi kepala bukan ekor. Giliran begini, ikut Tuhan, ayo menderita dulu, daging harus hancur. Weh, tidak ada, tidak rame. Mazmur 73 bilang apa? Orang berbondong-bondong datang ke orang-orang seperti itu. Tetapi kalau misalnya khotbah yang agak keras sedikit, dibilang bertobat, sudah berhenti itu. Semua orang bubar, angkat kaki langsung. Banyak, ngeri sekali. Di luar itu ngeri sekali. Pesan apa dari Jakarta? Saya sekarang sudah stop orang Jakarta datang bilang begini. Oh iya, gerejamu ini butuh lampu, butuh apa? Butuh promo, butuh apa. Aduh, stop. Bawa di tempat, jangan bawa di sini. Orang di sini tidak peduli seberapa kau punya megah, tidak ada. Orang di sini peduli seberapa kau peduli dengan mereka. Stop, jangan bawa. Gitu. Jangan orang Jakarta definisikan kita di sini. Saya bicara sama semua pemimpin di sini, jadi saya bicaranya agak cepat. Jangan, kita di sini dengan caranya kita, dengan gaya hidup komunalnya kita, dengan cara hidup saling mengasihi, dengan cara hidup jemaat mula-mula, itu yang harus kita pertahankan. Jangan yang hatirilah, stop, kayaknya nggak cocok di sini. Gitu. Coba lihat kembali, pengaruhnya buruk. Padahal Tuhan kita itu adalah Tuhan yang backup produktivitas, selalu harus maju, harus bertumbuh, harus berkembang, harus menghasilkan buah, bermultiplikasi. Itu Tuhan selalu gitu. Nah, simpel. Jadi kalau kita tidak bertumbuh, yang harus dicek adalah tanahnya dan airnya kan. Tanah, Yesus sudah banyak bicara soal tanah, Matius 13. Itu sudah banyak, kita sering baca. Tanah berbatu, tanah yang lembut, tanah yang bersemak duri, tanah di pinggir jalan. Sudah banyak bicara. Nah, tapi ini bicara soal air ternyata. Bicara soal air, itu ternyata influence, apa yang mempengaruhi kita mengambil keputusan, apapun itu, suasana hatinya kita, damai sejahteranya kita, apanya kita. Air itu bicara soal itu. Jadi kalau suatu tanah, entah itu tanah hati, tanah keluarga, tanah gereja, tanah pelayanan, tanah apapun itu, tanah bisnis, tanah apa, kalau tidak produktif, yang harus dicek adalah tanahnya nomor satu, nomor dua adalah airnya. Apa yang mempengaruhi kita? Bisa saja ini berlaku kan, bukan saja dibilang kayak, wah Pak, itu berarti mandul, berarti nggak punya anak. Wah, anaknya 10, wah, kurang jantan apa lagi? Tapi jawabannya produktif atau tidak? Adakah ia menghasilkan kemaksimalan? Kualitas tidak sebanding dengan kuantitas kan? Masalah kualitas tidak bisa disamakan dengan kuantitas. Apakah kalau jumlahnya banyak berarti kualitasnya bagus? Belum tentu. Oke? Apapun itu, mandat pertama kan disebutkan gitu, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Nah, ini penghambat kemaksimalannya. Akhirnya mandul karena tidak bisa beranak cucu. Pada saat ini gambarannya seperti itu. Oke? Coba kita lihat. Kalau Yesus bilang tinggal di dalam aku, kita pasti berbuah, sudah pasti lah. Kita coba lihat ya, di satu waktu saya merenungkan gini loh. Makassar ini sama dengan kondisi seperti ini. Bukan Makassar sih sebenarnya, saya nggak suka bicara Makassar, soalnya dari awal itu kota Makassar itu hanya sebuah pelabuhan kecil. Yang ada di sini adalah sebuah kerajaan, Goa, Makassar, Talo, dan Wajo, Selayar, apalah, pokoknya banyak, saya lupa. Toraja, nah itu sebuah kerajaan. Saya bicara konteks kerajaannya, soalnya Matius itu bicara soal konteks kerajaan.
Kita lihat letaknya kita di tempatnya kita ini amat sangat bagus. Coba lihat, subur, tidak ada gunung berapi. Jadi nggak pernah ada itu kita lari itu karena apa? Wedus apa itu? Pokoknya lahar dingin itu tidak ada. Tidak ada gempa bumi, betul tidak? Kita tidak ada di patahan. Bagus sekali tempatnya kita. Tidak ada tsunami. Ya, betul enggak? Jadi kita bebas ya, di pinggir pantai kita duduk-duduk gitu. Jadi kita tidak akan lihat air surut terus banyak ikan begini-begini, itu enggak ada. Oke? Sudut kemiringan tanah bagus. Ombak tenang, tidak mabut. Ya. Aja siapa lagi itu namanya? Aja siapa itu? Oh iya, ombak tenang tidak mabut. Oke. Jadi sudut kemiringan bagus, di bawah tanah bagus, di dasar laut bagus, ikan banyak. Nah, betul tidak? Banyak dataran tinggi, banyak sayur. Nah, dataran, yang area tingginya pun datar, tidak slope. Saya pernah ke Jawa Barat, kita mendaki kayak, Endrekang, itu slope-nya 45 derajat. Saya naik mobilnya Om Doni itu kayak tank naik begini, naik kayak naik lift gitu. Jadi banyak dataran tinggi, air melimpah, air bersih, betul tidak? Bersih tanpa polusi, perikanan tambak di mana-mana. Ada sering lihat tambak? Yang sering bolak-balik Barumbong, pasti banyak tambak. Oke. Perkebunan, di mana-mana. Mau cengkeh, mau coklat, mau kopi, mau pala, mau merica, semuanya. Lihat lagi, next, pertanian bagus, beras. Kita lumbung padi Indonesia Timur. Pertambangan, banyak tambang ya, banyak. Di Bantaeng ada katanya nikel dan itu loh yang dipakai jadi baterai apa gitu, baterai mobil listrik. Nah, pengen kota ini tidak jadi seperti biasa-biasa saja. Seperti kayak saya duduk dengan kakak Kolo, ayo kita bikin kota kakak Kolo. Tidak. Kota ini dilahirkan oleh Tuhan. Coba baca sejarahnya Goa. Yang bentuk kerajaan Goa pertama kali itu namanya Tumanurun. Itu artinya yang turun dari langit. Nah, saya nggak tahu itu siapa. Tapi yang saya tahu ada rencana Tuhan di sini. Karena lokasinya ini amat sangat strategis. Oke? Semangat nggak? Semangat dong. Saya dulu waktu ibuku meninggal, saya masih umur 13 tahun. Jadi tanteku telepon dari Semarang. Ngapain kok di sana? Ayo sini ke Semarang. Kenapa kok bagai-bagai di kampung saja kerjanya? Ini bangga ya, setengah sakit hati juga. Coba saya bilang saya bisa tinggalkan di kota, gitu. Karena memang ini adalah sebuah sesuatu yang kita nggak main-main kita ditempatkan di kota ini, betul tidak? Nah, kita dilahirkan oleh Tuhan, bukan sesuatu yang dilahirkan karena kesepakatan manusia. Enggak. Saya pernah jalan-jalan ke Surabaya, Museum Bank Mandiri. Saya lihat grafirnya itu tua sekali. Jadi itu sudah tua sekali. Katanya itu bank paling pertama yang ada di Surabaya. Saya lupa. Di situ ada gambar palak, pohon palak. Terus ada tulisannya Makassar, MACASSAR. Makassar. Betul. Di House of Sampurna saya lihat, ternyata orang Makassar itu menjelajah kiri kanan. Mereka adalah pelaut yang ulung, menjelajah kiri kanan. Mereka sudah sampai katanya ke Australia. Katanya Yusuf itu sampai ke Madagaskar, sampai ke Afrika. Itu hal betul. Ini sebenarnya sebuah bangsa yang besar. Tapi kenapa kayaknya anak muda sekarang jadi kerdil begini ya? Saya juga rada-rada bingung gitu. Kenapa kita seakan-akan kayak mati tergilas zaman? Padahal sebenarnya kita didesain, kita ada di sini bukan sesuatu yang besar. Coba lihat, tebak, influence-nya buruk. Ini saya coba definisikan. Budayanya buruk, pengaruh buruk sudah hancurkan bangsa dan kota ini. Narkoba di mana-mana, perjudian di ujung tangan, pornografi di ujung jari. Apalagi mabuk-mabuk,
budaya mabuk-mabuk, balok itu. Betul, suatu saat kita harus sasar itu. Saya sering cerita sama pengrajin gula merah. Kenapa nggak bikin sirup gula merah atau kita bikin gula semut, baru kita ekspor? Nah, kakak Kolo saya pernah cerita itu. Kakak Kolo tumbuh besar di perkebunan talak, betul. Dulu sempat dikejar polisi karena bikin miras. Tapi itu manusia lama. Tapi betul, entah kenapa, saya pikir-pikir, oh iya ya, ini kalau kita bersatu, kita itu bisa mengubah wajahnya kota ini. Tapi sayang kita nggak putuskan. Waktu pertama kali Yesus pilih kata gereja, kata aslinya itu adalah eklesia. Saya nggak tahu juga kenapa ini gereja dinamakan eklesia. Bahasa aslinya adalah ekaleo. Yesus pinjam istilah politik. Ekaleo itu adalah artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Itu Alkitab bilang. Tapi yang aslinya sebenarnya adalah orang-orang yang duduk berdiri di pintu gerbang untuk menentukan nasib kotanya. Nggak main-main. Nasib kotanya berarti yang tentukan, bikin pemerintahan, undang-undangnya ini, kota ini harus begini, kota ini harus begini, kota ini harus begini. Kita yang harus memutuskan. Ekaleo ini yang harus memutuskan. Kalau ada jemaat yang miskin, itu salahnya kita. Karena kuasanya sudah dikasih ke kita. Yesus itu nggak main-main. Dia cuma bilang 2 kali. Yang pertama, itu dibilang kalau ada yang bersalah sama kamu, bicara 24 mata. Setelah itu tidak mau bawa 2 orang saksi, terus sudah itu bawa ke depan jemaat. Itu jemaat yang menentukan hasilnya seperti apa, karena keputusan jemaat. Yang kedua dia bilang gini, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, gerejaku, ekaleoku, eklesiaku, dan alam maut tidak dapat tahan menghadapinya. Itu kata aslinya. Tapi entah kenapa akhirnya kata-katanya begini, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tidak. Coba lihat bahasa aslinya. Alam maut tidak akan tahan menghadapinya. Itu seperti pintu gerbang, kita gedor. Kita ambil mau bongkar penjahat. Ini 2 orang penjahat di dalam, ada pintunya. Contoh bro. Itu SWAT, pasukan khusus BRIMOB, Densus 88. Buah. Alam maut tidak akan tahan. Kenapa? Karena kuasanya ada di kita. Kunci kerajaan Allah ada di kita. Sayang kita tidak bergerak dengan kuasa. Yang ada kita takut. Jangan-jangan di sana ada setan. Di sana ada penunggunya. Awas ada narkoba. Awas ini pelacuran. Serius. Kalau ada yang mati itu salahnya kita. Kalau ada yang sakit miskin itu salahnya kita. Kesehatannya terganggu salahnya kita. Saya baru-baru dengan Serdi ayo kita latihan. Serdi kebetulan di bidang kesehatan masyarakat. Saya bilang ayo kita mulai dari skop kecil saja. Di pabrik kita akan periksa kesehatan. Kita periksa cek kesehatan. Mana yang tinggi gula darahnya siapa. Oh dia itu top scorer, tinggi semua. Dia top scorer, dia nomor 1. Tidak banyak. Saya juga kolesterol pernah. Jadi kita memeriksa. Saya bilang kita harus latihan kan. Kita harus latihan sebelum kita terjun di masyarakat. Jangan kita cuma datang, duduk, bikin panas-panas bangku gereja. Ayolah kemon. Kita pasti diberikan sebuah kunci yang dimana itu kalau Panglima Akabri ya, kita percaya kita ini pasukan khusus semua ya. Panglima TNI, nah, Angkatan Darat, ada sayapnya, ada tongkatnya ya. Polisi mungkin ada pistolnya, gitu di ujung tongkatnya. Nah kalau mereka duduk makan sama-sama, tongkatnya tidak pernah tertukar gitu. Ada sesuatu yang Tuhan kasih di antara kita, sesuatu yang unik yang sebenarnya Om Doni selalu jelaskan untuk kesatuan tubuh Kristus. Ada tangan, ada kaki, ada leher. Itu Tommy pernah bercanda gini. Laki-laki, pria itu adalah kepala dalam rumah tangga, istri leher. Dia gerakan kepala mau kemana katanya.
Bercanda, bercanda, bercanda. Tapi ada leher, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada apa. Semua punya tugas fungsi masing-masing. Sebenarnya untuk apa? Untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Sudah terlalu lama kita ditunggu. Kita ditunggu. Yang ditunggu adalah tata kelolanya kita, tata kelola kerajaan. Ayo bawa ini loh, saling mengasihi, saling berkorban, saling. Sebentar saya kasih lihat. Nah, kenyamanan itu membunuh potensi nomor satu. Oke. Mulai dari hal-hal kecil, apapun itu, kita yang harus menentukan nasib kotanya kita. Dimulai sebenarnya dari keluarganya kita, betul tidak? Dari anggaplah skop kecil, skop yang paling kecil, jangan usah mulu-mulu kota lah. Yesus bilang mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu seperti keluarganya kita. Di keluarganya kita, apakah kita yang tentukan? Di sekolahnya kita, di kampusnya kita, tempat kerjanya kita, bisnis dan pekerjaannya kita, pelayanannya kita harus kita yang tentukan. Kalau ada yang salah, itu berarti salahnya kita. Jangan nyaman. Contoh, misalnya orang ibadah, terus internet nggak jalan, salahnya siapa? Berarti ada yang belum bayar loh. Nah, toh? Saya coba tadi internet, tidak jalan zoomnya, tidak ada yang belum bayar. Berarti siapa yang harus disalahkan? Orang-orang yang di dalam gereja kan. Kita tuh sudah lama baku pimpong-pimpong. Masalah bangsa dan negara, ada pemerintah kok. Yesus bilang, kita yang putuskan. Anak-anak bodoh, kaum muda hancur rusak berantakan, kita yang harus putuskan. Gereja tidak bersih, kita yang harus putuskan. Kenapa kita ada di sini? Kalau bukan tugasnya kita, gitu. Pekerjaannya kita berantakan, lingkungannya toksik, kita yang harus putuskan. Kita harus duduk bersama, pakai kopi, temani cerita, supaya tidak toksik. Rumah tangganya kita, anak-anaknya kita, acak adut gak karuan. Kita yang harus tentukan. Karena apa? Tuhan sudah kasih kita kunci. Apakah kita harus serahkan? Biarlah sarah pemerintah. Sakit? Oh iya, ada BPJS. Enggak dong. Sakit. Ada obat penguat? Betul tidak? Farmasi. Kita yang harus bikin kota kita sejahtera. Jangan bingung ya, kita coba Yeremia 29 ayat 27. Ini sering kita dengar ayatnya ya. Yang kita suka itu Yeremia 29 ayat 11. Nah, padahal sebenarnya enggak, bukan ayat 11 ya. Kita suka sekali nih ya, ayat 11. Sebab aku mengetahui rencana-rencana yang ada padaku. Wah, hari depan penuh harapan, hari depan penuh harapan. Padahal dia bicara konteksnya mengenai kotanya kita di dalam pembuangan. Kita coba lihat di dalam ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Nah, ini Yesus sendiri yang bilang loh. Yesus. Tuhan sendiri yang bilang, beginilah firman Tuhan. Coba lihat dari tempatnya, dia tulis beginilah firman Tuhan semesta Israel, semesta alam ala Israel. Nah, di ayat 7-nya dia bilang, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu semua, kita semua aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Kita rajin ya pasang-pasang di gereja. Usahakanlah dan berdoalah. Kita rajin sekali berdoa, tapi lupa mengusahakan. Ora et labora katanya, bukan ora et oraon. Ora et labora. Kita bekerja dan berdoa. Usahakanlah dan berdoalah. Jagolah kita kalau berdoa. Mau doa model macam apa? Pasti bisa. Tapi giliran bekerja, memang kita harus duduk sama-sama dan kita harus memikirkan hal ini. Makanya saya bilang dari awal ya, mungkin
Ini hal ini bisa jadi sambil lalu saja. Cuma hal ini yang akan menentukan apa yang akan saya lakukan ke depan. Kita harus mengusahakannya. Tuhan sendiri sudah bilang bahwa usahakanlah, nggak cuma berdoa. Sebenarnya ketidaktaatan kita ini yang membuat pengaruh buruk masuk ke dalam kotak kita. Ketidaktaatan akan perintah Tuhan ini yang membuat anak-anak akhirnya bego, anak-anak akhirnya mati, generasi muda terhilang, narkoba, pornografi, pelacuran, segala macam. Itu semua karena influence dari luar masuk. Itu sebenarnya tanggung jawab kita. Cuma kita kadang lupa soal hal ini. Yang ada kita berdoa dan minta tolong Tuhan utus. Chris pernah satu kali berdoa makan ini. Tuhan berkatilah. Sorry Kristen dari Chris. Itu dulu manusia lama. Tuhan berkatilah, ulurkanlah tanganmu bagi yang berkekurangan. Stop. Kau tugasnya itu. Saya bilang gitu. Makanya dia dulu doa, dia bilang begini, berkatilah saya supaya saya bisa memberkati orang yang berkekurangan. Wih, keren tidak? Keren dong. Lanjut lagi lah. Oke, lanjut. Nah, kita kadang lupa gitu. Kita cuma bilang, Tuhan utuslah orang. Ini aku Tuhan utuslah dia. Bagaimana? Oke, padahal sebenarnya Elisa ini gambaran gereja di akhir zaman. Itu yang disodorkan ini loh. Dia kirim garam, dibangkitkan memang untuk ke akar masalahnya. Kita coba lihat ya. Dua raja-raja dua tadi kembali. Jawabnya, ini Elisa bilang, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka lalu melemparkan garam itu ke dalamnya dan berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Ayo kemana? Pinggan baru itu seperti wadah baru, sebuah pergerakan baru, paradigma baru. Kita sering lihat tidak bisa anggur baru ditaruh di dalam kantung anggur yang lama karena pasti koyak dan rusak. Lebih bagus anggur lama ditaruh di kantong lama, anggur baru ditaruh di kantong baru supaya terpelihara kedua-duanya. Hal itu pun terjadi di sini. Yang dia minta pinggan baru. Garam bicara soal apa? Bicara soal apa? Ada yang tahu? Apa itu garam? Oh iyalah, banyak lah. Ya garam. Garam itu kita. Yesus bawa paradigma baru ya. Kamulah garam dunia. Betul tidak? Kamulah garam dunia. Garam itu amat sangat berguna loh. Jadi contoh, dimanapun kita ditempatkan, kalau kita nggak berguna berarti kita bukan nasibnya sudah jelas. Dibuang dan diinjak orang. Kalau tiba-tiba Chris tidak ada kalau ibadah minggu dan kita ketawa saja, berarti bukan garam. Tapi kalau Chris tidak ada, terus cappuccino tidak ada di bawah, kita bingung mau minum apa. Oh berarti dia berguna, dia garam berarti. Garam itu amat sangat berguna loh. Dulu prajurit elit Romawi dibayar pakai garam. Makanya ada, ketawa. Memang ada namanya uang garam. Prajurit elit loh. Kamu gajinya berapa? 25 kilo garam. Wah, berarti orang elit. Saya bisa tunjukkan sesuatu itu yang begitu berguna dihasilkan oleh garam. Bisa mengawetkan makanan, bisa jadi disinfektan, bisa membersihkan kerak-kerak, membersihkan. Kita itu kalau masak, saya suka masak. Jadi kalau ada keraknya, kita tinggal taruh cuka dan garam, itu aduk-aduk. Selesai pasti keraknya hilang. Tidak perlu pembersih itu.
Mama lemon, mami lemon, tante lemon, itu nggak perlu. Jadi tinggal pakai cuka dan garam, itu keraknya hilang, langsung cicit. Gitu. Nah itu amat sangat berguna sampai diperlukan. Nah kebanyakan garam juga nggak baik. Jadi kita ini berkumpul para garam ini ceritanya. Itu tidak baik sebenarnya, bisa darah tinggi kita. Suka baku cakar nanti orang dalam gereja. Nah, garam itu adalah sesuatu yang amat sangat berguna. Kita itu harus menjadi sesuatu yang amat sangat berguna dengan skill yang kita punya. Apapun itu, pendidikan, konstruksi, IT, kerohanian, kesehatan, marketing, kerohanian, musik. Anda adalah garam. Yesus hanya bilang gini loh. Yesus itu tidak pernah bicara kamulah garam dunia sama orang banyak, enggak. Yang dia bicara apa sama murid-muridnya. Ketahuilah, khotbah di atas bukit itu Yesus cuma bicara sama murid-muridnya. Dia naik ke bukit, lalu dia panggil murid-muridnya. Orang banyak mendengarkan, tapi dia bicara sama muridnya. Garam itu adalah orang-orang yang dimuridkan. Memberi dirilah kita untuk dimuridkan oleh Yesus. Kalau kita tidak bertumbuh jadi garam, kita tidak akan berguna, kita tidak akan jadi sesuatu. Dimuridkanlah, minta sama Om Doni, Om tolong muridkan saya Om. Betul, memang kalian harus seperti itu. Kita harus seperti itu. Kalau sampai saat ini kita tidak pernah dimuridkanlah gitu. Karena Yesus cuma bicara itu kepada muridnya. Murid-murid Kristus ini yang akhirnya menggarangi dunia ini. Waktu dilepaskan ke sana, berubah, ini berubah. Nggak kelihatan, kecil sekali, nggak kelihatan. Jangan mau kelihatan, garam itu nggak kelihatan. Begitu dilepaskan laut, tidak kelihatan. Kau nggak lihat siapa itu, terus dia berubah. Ini kenapa rasanya asin? Banyak garamnya. Saya baru bikin kecap asin sama anak. Wah garamnya banyak sekali nih. Ayo aduk, larut. Gitu. Jadi itu loh yang bikin kita nggak kelihatan, nggak ditahu ini kadar salinitinya berapa. Begitu dirasa, wah asam. Harusnya kita jadi seperti itu. Kamulah garam dunia. Coba nanti kapan-kapan baca sendiri di Matius. Lihat ya, kita harus menjadi sangat berguna buat kota ini. Masalahnya ada air. Mereka ke sumber air, garam tidak sembarang. Garam tidak sembarang dilempar. Katanya ada 7 masalah. Saya cerita dengan pelayan di misi. Dia bilang ada 7 masalah dari setiap kota. Pasti selalu masalahnya kena di situ. Bisa minta tolong slide-nya yang pertama. Nah, ini selalu masalah bangsa. Masalah nomor satunya itu selalu ini. KKN. Anakku dulu nggak tahu apa artinya KKN waktu pelajaran civiknya, karena dia nggak pernah dengar soal itu. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini masalah terberat, mendarah daging. Gitu. Mendarah daging. Masalah kedua, pendidikan tanpa karakter. Bisnis tanpa moral. Politik tanpa prinsip. Hukum tanpa keadilan. Iptek tanpa kemanusiaan. Agama tanpa pengorbanan. Ini selalu jadi masalah setiap. Coba sasar ini, kelihatan semua ini. Kalau kita coba definisikan kota kita akan lihat hal-hal yang kayak gini. Oh, pemimpinnya begini. Bangsa kita, oh begini. Tidak ada kepastian hukum. Pendidikan tidak ada karakter. Orang bisa pintar tapi jahat. Bisnis tanpa moral. Tidak apa-apa, saya naik, orang lain menderita, nggak pusing. Tidak apa-apa, uangnya untuk saya semua, saya tidak usah bagi ke orang-orang. Orang Indonesia katanya itu ya. Pintar kali-kali, tambah-tambah, kurang-kurang, tapi kurang bagi-bagi. Bisnis tanpa moral. Oh iyalah, kalau gaji orang itu, orang Indonesia paling terkenal irit lah. Saingan sama Vietnam.
Itu Vietnam menang karena masalah kurs saja. Politik tanpa prinsip. Wah, coba lihat. Hari ini tempe, besok kedelai. Dia janjinya, oh ya saya akan bawa tempe, besok dia bawakan kedelai. Politik ya, makanya dia bilang janji parpol, janji politik itu banyak. Kita lihat lumrah. Hukum tanpa keadilan. Nah, kita tidak usah cerita, sudah pastilah. Iptek tanpa kemanusiaan. Agama tanpa pengorbanan. Oh, orang agamawi. Pernah satu kali Mother Teresa di Calcutta, Mother Teresa of Calcutta. Ya salah juga sih, waktu dia mati akhirnya dijadikan dewa tinggi sama orang India. Tapi waktu dia hidup ada perusahaan yang datang ke dia. Ayo kita bikin begini, kita bikin begini supaya donasi masuk. Ayo anak, bla bla bla, harus begini, harus pergi jalan-jalan kemana-mana. Akhirnya Mother Teresa bilang ini, kalau kamu mau layani orang miskin, kalian harus miskin dulu. Saya nggak mau dengan tata cara gitu. Kalau kamu mau melayani kok tinggal di situ dan layani. Lebih baik orang gimana gitu. Apa kata-katanya? Saya lupa apa namanya. Iptek tanpa kemanusiaan, banyak hal. Lupa. Perkembangan teknologi keras di sebelah sini berantakan semua. Mereka hanya melayani. Nah, perhatikan. Yesus itu bilang begini, tidak bisa kamu melayani dua Tuhan. Satu kepada Tuhan dan satu kepada Mammon. Karena kau akan membenci yang satu dan mengasihi yang lainnya. Coba perhatikan. Hal ini kita bisa ganti semua. Muaranya adalah uang. KKN. Kenapa orang KKN? Uang. Kenapa pendidikan tanpa karakter? Uang. Pendidikan asal-asalan kan? Coba lihat pendidikan yang terpencil, impres, yang gurunya gimana? Oh, saya hargai itu guru loh. Guru yang bilang, mau kaya jangan jadi guru. Saya serius. Uang. Bisnis tanpa moral, ya uang lah, sudah jelas. Politik tanpa prinsip, uang. Hukum tanpa keadilan, uang. Iptek, uang. Agama tanpa pengorbanan, uang. Iya, ini masalah loh, mendarah daging, bahkan sampai gereja pun kena. Bukan gereja ini, di tempat lain banyak. Serius, orang karena uang, agama apapun, dari mana duitnya? Betul tidak? Betul. Ada itu yang ngamuk-ngamuk di sosmed, ya itu uang. Agama manapun pasti terjamah soal itu. Saya lihat gini. Ini masalah bangsa, kalau ditabrakkan dengan prinsip-prinsip kerajaan, pasti selesai. Nomor satu, KKN. Kalau orang punya integritas, nah makanya tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada uang atau kepada Tuhan. Kalian harus pilih. Kita harus pilih. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, kita pasti integritas. Oh no, KKN dong, please, stay away. Pendidikan tanpa karakter, ya karakter itu dari Tuhan lah. Karakter Tuhan banyak, panjang sabar, rahim, lemah lembut, penuh kasih sayang, apalagi banyak lah, banyak. Moralitas dari mana? Tuhan yang tetapkan standar kompas moral. Sampai sekarang ateisme, orang-orang ateis tidak bisa jawab standar moralnya kita dari mana. Politik tanpa prinsip gak jelas kerajaan lah. Keadilan dari Tuhan, kemanusiaan dari Tuhan, pengorbanan siapa lagi kalau bukan Yesus. Kalau ditabrakkan semuanya jadi bagus. Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan yang memerintah pasti begini? Mazmur bilang Tuhan berkuasa, bumi bersuka. Tuhan memerintah, tata kelolanya jalan, bumi bersuka. Damai sejahtera, sukacita. Apa ini? Damai sejahtera, sukacita, dan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Banyak. Ini semua masalah bisa selesai kalau misalnya ditabrakkan. Cuma kita kan memilih gini loh. Sudah gede sama nama nih, jangan ditabrakkan. Tabrakan itu sakit. Sering tabrakan atau Chris? Sakit. Motor,
sepeda ditabrakan gitu. Sudahlah, aman-aman saja, kita nggak usah sentuh yang kayak gini-gini. Nggak apa-apa. Di mana garam-garam itu? Jangan-jangan dingin-dingin tertidur. Dingin-dingin tertidur ya. Dengar khotbah yang enak tertidur. Bangku gereja empuk tertidur. Di manakah garam itu? Waktu saya dengar Ko William nyanyi itu, dengar suara barang, ngeri barang. Ngeri-ngeri sedap memang kalau Nabi bisa. Nama aku itu dipanggil. Tunggu nah, saya sharing. Oke, let's go. Jangan biarkan negara lain, kota lain, bangsa lain mendefinisikan kotanya kita. Jangan biarkan. Harus kita sendiri. Kita harus mendefinisikan bagaimana kondisi kotanya kita semua. Apapun itu, kita biarkan dia bicara untuk bangsanya sendiri. Tidak usah itu. Pulang mau bicara mau untuk bangsamu. Saya mau bicara untuk Anda. Apa yang terjadi di sana tidak mungkin terjadi di sini. Masalahnya beda-beda. Gereja harus berdiri untuk bangsanya. Kita bawa ke hadapan Tuhan. Saya coba sharing mengenai diri saya. Boleh? Izinkan saya 5 menit. Saya tidak lama. Tapi ini nih yang saya dimulakan selama 1 bulan ini. Apakah memang betul-betul ini? Ya, kita uji sama-sama. Paling diuji dengan waktu. Ini nama saya Bernard Teddy. Biasa dipanggil Justin. Ini kalau ada yang begini, ini Justin sama. Saya lahir itu di Jumpanang. Tidak, sebenarnya saya lahir di Catherine Nabot. Stop, jadi foto berarti. Oke. Saya tinggal di Usman Salingke. KTP ku ini sebenarnya Goa. Iya ya, KTP Goa. Saya nggak malu dengan itu. Meskipun saya dihina-hina. Kamu di kampung. Iya, terserah. Sama. Suku Minasa, Sambawopu, Kristen sudah kawin dengan swasta ini semua hidup. Goa 2016. Lama saya sudah. Saya pengen cerita. Kita bukan serta-merta ada di suatu tempat apa saya sharing ya. Nah, saya itu lahir di sini dan tinggal besar sampai SD. Ada satu tempat namanya Minasa Upa. Kalian pernah dengar Minasa Upa? Oke. Minasa Upa. Upa itu 58, orang Cina bilang. Yeah. Makanya rumahku sekarang 58. Iya, nggak tahu juga. Nah, Minasa Upa. Tinggal saya di SD. Nah, ini sebenarnya daerah Goa. Dulu daerah Goa itu area veteran ke sana itu Goa. Itu masuk kerajaan Goa. Jadi terpecah-pecah. Takalar itu sampai di Patung. Pokoknya Takalar ujung itu masih Goa. Tapi sekarang pemekaran mereka dibagi antara Goa karena Goa itu terlalu luas. Area cakupannya luas sekali. Nah, saya ini di daerah yang namanya Minasa Upa. Ini namanya Minasa Upa, depan masjid. Saya dulu kadang tanya sama mamaku, kenapa kita tinggal di sini terpencilnya nih? Saya pergi sekolah baca PT. Ibu suatu hari, ayo kita tinggal di tengah kota. Iya, tengah kota, tapi tengah kota sungguh Minasa. Wah, lebih jauh lagi. Wah, di sini ada satu namanya Usman Salingke. Di sampingnya itu ada Balak Lempoa. Balak Lempoa itu, kau bilang cerita soal jalan, tapi yang minggu lalu di Fatma. Balak Lempoa itu tempat tinggal para raja-raja zaman dulu. Rumah kebesaran, namanya Balak Lempoa. Nah, besar-besar amat sih, kecil aja gitu. Jadi saya dari sini selalu naik PT ke Makassar dan apa segala macam. Tiba beranjak remaja saya menikah, tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Wah, akhirnya sampai kita punya rumah sendiri di Tanjung Bunga. Oke, ada rumah kecil di sini. Pokoknya area Tanjung Bunga. Tapi ini sebenarnya masih daerah Goa. Jadi saya tumbuh besar dari kecil sampai besar sebenarnya ada di Goa. Simple. Entah kenapa. Kayaknya saya nggak jauh-jauh gitu. Mau pindah jauh, mau pindah kemana? Sudah gini. Kita berpikir dulu ke Maros, buka cabang di apa, beli apa, bagaimana? Enggak dapat. Pokoknya akhirnya Tuhan sendiri ngasih di satu orang di satu tempat namanya Goa. Nah, tiba saatnya waktu 2019 baru-baru Tuhan percayakan lagi bangun sebuah gudang
kita sibuk cari di mana-mana, nggak dapat. Kata kalau yang timbun itu hari, haleluya. Untuk ada tukang timbun di sini. Saya bisa menimbun dengan tenang. Jadi ada satu tempat di sini. Satu tempat. Aduh, tambah jauh lagi. Tuhan, kenapa tambah jauh ini? Iming-imingnya katanya ada jembatan di sini, tapi nggak tahu juga kapan terjadi. Namanya Indonesia lah, janji politik. Bisa 50 tahun lagi baru jadi. Kita tahu. Rumah sini dekat dengan rumahnya Christian, dekat dengan rumahnya Fanya, dekat dengan begitulah. Jadi ada di sini. Dan di sini kita melakukan segala sesuatu. Jadi saya sampai besar, saya tidak jauh-jauh dari sini. Jadi saya ngerti. Saya bisa berbagai macam bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Makassar. Bukan bahasa Inggris lah. Bahasa Makassar. Jadi saya cukup akrab dengan orang-orang. Area sini, nggak tahu, banyak sekali Tuhan kasih. Saya cuma terlalu jauh. Saya pernah buka sebuah tempat pencucian. Saya bergaul dengan penduduk sekitar. Ada di satu tempat namanya Bontol Lempangan. Itu Malakaji, sebelumnya Malakaji. Di atasnya Sapaya. Itu saya pernah duduk di situ berbulan-bulan lama untuk kerja kopi di situ lama. Orang Goa juga, ketemunya dengan orang Goa karena bisnisnya saya dengan kakakku itu adalah kopi gitu, di situ. Nah, area sini amat sangat subur, tidak ada tsunami, tidak ada gunung Merapi, tanah datar, banyak hasil. Di sini semua penghasil. Banyak sawah semua kalau lihat dalam peta. Di sebelah sini, siapa yang pernah ke Beba? Orang Barombong pernah ke Beba? Aduh Tuhan Yesus. Oke. Beba itu pelelangan ikan terbesar. Semua ikan-ikan yang kita makan di restoran-restoran terkenal asalnya dari sini. Ada yang kelola? Tidak ada. Nah, di sebelah sini ada jalan namanya Jalan Bilimbung. Sepanjang jalan itu ada kira-kira 2-3 km. Setiap subuh pasti kumpul orang bawa sayur dari Bantaeng, dari Malino, dari mana, semuanya pada kumpul di situ. Terserah mau beli tomat pasti murah, tidak ditipu Preti. Preti kalau beli tomat pasti mahal. Murah ini Nona, padahal pulang kayaknya mahal tadi saya beli ini, ya sudah lah. Pokoknya dia pasti beli tomat pasti mahal, oke? Nanti Ai ajar kok ketawa-ketawa. Ai sering pergi pasar, oke? Sepanjang jalan sini 3 kilo, tidak ada yang kelola. Tata kelolanya tidak ada. Di sini perkebunan nira yang dipakai bikin balok banyak sekali. Kalau saya pernah duduk cerita, dia dekat dengan area 300 hektar kebun nira dan belum dieksploitasi. Saya bilang, wah luar biasa ya. Oke. Nah, panjang pokoknya cerita. Areanya kaya? Kaya. Kenapa penduduknya miskin? Airnya buruk. Airnya buruk. Influence-nya buruk. Budayanya buruk. Kemiskinan, kemelaratan, baku pukul, mabukan, pesta pora, show off. Influence-nya buruk. Di-influence sama siapa? YouTube, TikTok, apa lagi? Bahkan gereja pun mungkin menyumbang hal itu. Nanti saya bilang gereja, kenapa? Coba lihat. Saya dikaruniai sebuah tempat. Entah kenapa waktu kau bilang ada jalan namanya Bernatedi di saya lihat jalan kok, jalannya namanya Jalan Balalempoa. Tempatku yang paling besar di situ. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Berarti memang area ini Tuhan tempatkan untuk saya ditugaskan untuk melakukan sesuatu di situ. Saya nggak tahu untuk kalian semua bagaimana. Tapi yang saya tahu kemungkinan tahun depan orientasiku pasti akan berubah.
Itu sudah pasti. Saya sudah pasti akan berubah orientasiku. Kalau kalian lihat anak-anak pemuda, kalian lihat saya sering hilang-hilang, kemungkinan saya ada di belantara di sebelah sini. Ya, di belantara sekitar sini lah. Pokoknya lagi bikin apa gitu, lagi bikin apa ya. Kenapa influensia buruk? Perhatikan. Ini petanya gereja. Sepanjang jalan, lewat dari jembatan Barombong dan jembatan Kembar Sungguh Minasa, tidak ada gereja. Tidak ada terang di sana. Tidak ada garam di sana. Di mana itu garam-garamnya? Nggak usah muluk-muluk. Jangan jauh-jauh. Seberang sana. Di mana garamnya? Kok di sana tuh? Ini. Sambil lalu. Tangkapnya? Influensia buruk. Karena apa? Tidak ada garam. Ada yang merasa terpanggil di sini? Tidak apa-apa, pelan-pelan saya. Jangan sampai semua. Ayo. Oke ya. Tangkap ya. Tangkap. Banyak hal yang saya rancangkan dengan para persekutuan, orang-orang di persekutuan. Ada yang dokter, ada yang pedagang, ada yang apa. Ayo deh, mau nggak? Saya sudah duduk bicara dengan mereka. Ayo deh, mau nggak? Ayo. Saya sudah bosan. Oh iya, nggak apa-apa. Ayo. Ada yang dari Jawa, dari Brebes. Itu saya sudah zoom. Mereka cerita. Ayo, nggak apa-apa. Kita full pasti bantu. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Toraja. Kita cerita semua. Saya bawa ini. Saya rindu. Terus tiba-tiba saya takutnya gini. Waktu saya bawa nanti orang ketawa gitu. Nggak apa-apa sih, ketawa aja. Maksudnya cuma saya cerita. Saya duduk cerita dengan An. Baru beberapa minggu lalu saya rindu melayani ini. Oh ya, oke. Saya cerita dengan siapa? Saya rindu melayani di mana? Saya rindu melayani di mana? Oh ya, kayaknya ini memang jawaban. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Saat Tuhan panggil kita untuk menjadi garam dan terang, adakah kita menjawabnya? Semua orang diperlengkapi dengan misi masing-masing. Tapi saya nggak bisa paksa, prioritas orang beda-beda. Prioritasnya orang beda-beda. Kita bisa maju ya. Ada beberapa orang yang katanya, bagaimana kalau kita maju? Jangan gede, fokus dulu. Oh, oke, nggak apa-apa. Bagaimana kalau kita begini? Ayo nih bro. Ayo let's go. Nah, ini loh. Ini saya cuma sharing saja. Nah, jangan jadikan beban, jangan jadikan apa, berdoa, cari suara Tuhan untuk kita. Kita ditempatkan di situ bukan tanpa arti. At least, boleh ditutup ya? Bro, thank you. Bukan tanpa sesuatu bahwa kita tidak ada, kita kebetulan ditaruh di situ. Saya pun berpikir begitu, kuat sekali di batinku bahwa oh iya memang saya harus kerja dengan segala resource yang saya punya, saya harus kerjakan gitu. Kenyamanan itu pembunuh potensi nomor satu. Ketika kita nyaman dan ketika kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa, sementara jatuh korban di luar, kita nyaman gitu dengan keamanannya kita. Yesus tidak panggil kita untuk nyaman dan sukses, Dia panggil kita untuk setia. Pasti banyak tantangan, pasti banyak cobaan, pasti banyak kebutuhan. Yesus selalu menabrakkan kebutuhannya kita dengan kehendak Allah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita pasti mau Kak, dari mana uangnya Kak? Bagaimana kalau saya hidup tidak ada uang? Ya iya sih, nggak apa-apa. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu, kenapa kamu harus khawatir? Burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga bakau di ladang, Tuhan hiasi. Kenapa harus khawatir mengenai apa yang kau makan, minum, dan pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Saya berkali-kali bilang sama anak-anak muda, ayo kita ini orang-orang punya misi khusus lah. Tiap orang dikasih misi rahasia satu-satu. Kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini, dibentuk nanti bikin sesuatu. Siapa yang di Barombong? Tidak dengan kebetulan gitu. Jadi satu tubuh Kristus, kita menyatakan sesuatu, kita menyatakan kemuliaan Tuhan, kita menyatakan kehendak Tuhan di sini. Nggak peduli pemerintah, kota Mandia, kabupaten, semuanya, aduh konyol, norak, kampungan, nggak peduli. Harus kita yang putuskan. Anak-anak tidak sekolah, anak-anak kekurangan gizi, anak-anak balap-balap, anak-anak narkoba, anak-anak apa? Kita yang harus putuskan. Harus disediakan wadah baru supaya tidak tabrakan dengan wadah lama. Ada garam di dalam, ada muridnya, dibawa ke tengah-tengahnya. Kita bawa itu prinsip-prinsip, kita nyatakan kemuliaan Tuhan di situ. Nah, semoga apa yang saya sampaikan memberkati kita semua malam ini. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Kokoh. Thank you, Teddy. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Bapak Yesus. Tepuk tangan yang terbaik. Betul yang paling baik. Haleluya. Saudara ini dipakai Tuhan.